This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahratul Laili dari kelas 1D Pendidikan Ekonomi, dosen pengampu Bapak Hendra Rio Pita MM, dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Hendra. Jangan lupa simak videonya ya. Rumusan masalah nomor 4, kebijakan naikkan BBM bersubsidi terhadap kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, yang pertama ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mengatur tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatur variabel makroekonomi. Ada di sini 4 bagian. Yang pertama ada tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian negara. Yang kedua, ada fungsi kebijakan moneter. Yang pertama, menurunkan laju inflasi. Kedua, menjaga kestabilan harga. Ketiga, menjaga iklim investasi. Keempat, meningkatkan neraca pembayaran. Kelima, menyeimbangkan nilai tukar mata uang. Keenam, ada menyediakan lapangan kerja. Yang ketiga, ada instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Keempat, kebijakan kredit ketat. Kelima, ada kebijakan dorong moral. Nah, yang keempat ada kerangka kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia mengacu kepada kerangka kerja inflation tergantung framework, di mana kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. Nah, yang kedua ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Kebijakan ini dibuat untuk mempengaruhi perekonomian dan menjaga keseimbangan ekonomi, meningkatkan pengeluaran agregat untuk mempengaruhi pendapatan nasional. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama, tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Untuk tujuan ini, pemerintah mengurangi pajak agar masyarakat bisa lebih banyak membelanjakan penghasilannya sehingga bisnis makin berkembang, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan perekonomian perusahaan. Yang kedua ada fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal memperlancar rencana perkembangan jangka panjang. Dengan melakukan kebijakan fiskal, negara bisa menjalankan rencana pembangunan dan pengembangan sehingga memicu pertumbuhan ekonomi, menciptakan kestabilan ekonomi. Untuk menciptakan kestabilan ekonomi dari kondisi inflasi atau krisis, negara berwenang untuk melakukan kebijakan fiskal, seperti menaikkan atau menurunkan pajak. Yang ketiga ada jenis-jenis fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Di samping menurunkan pajak, pemerintah memiliki pilihan untuk melakukan kebijakan fiskal ekspansif melalui ekspansi ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran tanpa kenaikan pajak untuk pembangunan. Yang kedua, ada kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal dikatakan ketat atau kontraktif ketika pendapatan lebih tinggi daripada pengeluaran, yaitu ketika anggaran pemerintah surplus dan longgar. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal yang kontraktif untuk mengatasi inflasi dan gejala ekspansif lainnya, untuk memulihkan keseimbangan ekonomi walaupun dapat menimbulkan
resesi singkat. Itulah hasil presentasi saya tadi. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This could be us. So back to what I was saying. Could be us.